Shalom, jumpa lagi dengan Beta, Gita di portal 497 Benyamin Oebufu. Nah teman-teman semua, pada tayangan portal kali ini masih sama membahas tentang kegiatan tutorial yang ada di PPA Benyamin Oebufu. Tapi bedanya untuk teman-teman tutorial kali ini adalah salah satu jenis tutorial yang bisa jadi salah satu opsi buat teman-teman yang mau berwirausaha. Ini dia teman-teman dari tutorial merajut. Shalom. Shalom. Ya, jadi waktu selanjutnya berikan kepada Mama dan juga kakak-kakak berdua untuk bisa perkenalan. Baik, terima kasih. Bernama Ance Wiladida, tutorial merajut sekaligus mentor usia 35. Bernama Clarita Detan dari kelas usia 15-18 tahun. Bernama Liansina dari kelas 12-14 tahun. Ya, jadi ada Ma Ance, Kalita, dan kalian. Sekali lagi shalom Mama Shalom. dan kakak berdua. Apa kabar? Baik-baik, sehat. Puji Tuhan. Nah, Mama, Beta mau tanya nih, Ma Ance tergabung jadi tutor merajut di PPA Benyamin Oebufu ini sejak kapan, Ma? Sejak 6 tahun yang lalu, Kak. 6 tahun yang lalu? Wih, berarti cukup lama ya, Ma? Lumayan. Nah, waktu 6 tahun yang lalu awal terbentuknya kelas merajut, Mama membimbing berapa anak-anak? Awal 7 anak, Kak. 7 anak. Ya, tapi seiring berjalannya waktu, anak-anak mulai ada yang memang bukan, maksudnya kurang menggeluti begitu. Jadi yang memilih mundur sisa 2, yang bertahan 2. Karena memang merajut ini dia butuh kesabaran yang tinggi, Kak. Jadi kalau hanya untuk ikut-ikut karena memang kawan ada di situ, jadi Beta ikut terus bisa. Betul, Itu memang harus niat. ada kemauan dan niat yang kuat, baru bisa ada sih. Apakah 2 murid yang bertahan atau 2 murid yang duduk di sebelah kiri Ma Ance nih kok? Iya. Berarti Kalita dan kalian nih murid yang memang dari awal tuh punya niat untuk mau gabung di kelas merajut. Nah, Ma Ance, pas awal kelas merajut tuh kira-kira materi apa yang Ma Ance ajarkan di Ma Ance punya anak-anak? Dari awal tuh cara membuat rantai, Kak. Rantai. Ya, karena kalau kita bisa buat rantai berarti itu model tas yang model apa sih kau terus bisa. Kau tuh mulai rajutan langkah dasar tuh rantai. Berarti rantai itu hal paling dasar yang harus diketahui oleh orang-orang yang mau merajut. Iya. Nah, kira-kira dalam 6 tahun berjalan, Ma Ance kasih tutorial dari 7 anak sampai sisa 2 anak. Apa saja yang menjadi hambatan atau tantangan yang Ma Ance hadapi? Ini hambatan tuh itu yang mungkin dari anak-anak yang tadi Beta bilang dari awal, Kak. Ada anak-anak yang memang dia punya niat ini mau ikut tutorial berarti itu senada hambatan, tapi kalau anak yang hanya ikut teman atau ini berarti itu tuh yang kadang dong belum bisa pegang jarum yang kuat karena anak yang awal tuh dia umur dari 9 tahun ke atas, Kak. Jadi memang untuk dong fokus dan ini kalau buat rajutan tuh, Kak, itu ketelitian, kesabaran. Jadi kalau seni sabar berarti justru malas, nah, karena pegang jarum justru susah. Itu kan belajar dasar tuh itu, Kak. Jadi kalau belum terbiasa pegang jarum berarti itu jadi kendala besar. Berarti itu ya hambatan yang Ma Ance hadapi selama 6 tahun ini. Nah, kalau dari produk yang sudah dihasilkan di PPA, kira-kira produk apa sama Ance? Banyak ketemu produk yang sudah dihasilkan, mulai dari gantungan kunci. Gantungan kunci itu ada bermacam-macam, ada yang bentuk buah, anggur, stroberi, ada donat, tapi ada tas-tas kecil, tas-tas dompet, tas Alkitab, tas-tas modifikasi yang pakai gagang kayu atau pakai muti-muti. Terus ada tas-tas yang bunga timbul untuk yang ukuran besar, bisa isi barang yang lebih besar dari Alkitab. Ada, Kak, topi kupluk, topi rajut, topi pantai. Berarti banyak produk yang sudah dihasilkan ya Ma Ance. Ya, Nah,
Apakah produk-produk yang sangat banyak yang tadi Ma Ance sebutkan tuh setelah jadi itu dijual atau dipasarkan kemana? Dijual Kak. Ada yang kalau yang ini biasa ketong ikut event-event yang diadakan oleh PPA. Ya, misalnya ketong ada atau pameran-pameran begitu ketong diundang untuk ini pamer ketong barang-barang rajutan yang ada yang seberapa kali yang terakhir dalam beberapa bulan yang ini acara muskatlon itu ada bule-bule dari Belanda yang ketemu sampai di gereja di Bolok sana, terus dengan yang terakhir ini di Aula El Taris itu. Aula El Taris. Ya. Berarti ketemu punya hasil-hasil karya nih dipajang di tempat-tempat yang lumayan bergengsi ya Ma Ance. Dari pajangan produk tuh Ma Ance lihat kira-kira banyak peminat kah atau bagaimana? Banyak peminat Kak, karena ketemu produk nih benar-benar dari tangan sendiri, bukan bantuan mesin atau apa Kak. Jadi kalau orang yang mengerti rajutan memang mahal tapi puas karena ya. itu Hasil tangan ya. sendiri tanpa dibantu oleh mesin teman-teman. Jadi manual. Ya, kerjanya manual. Nah, dalam 6 tahun nih kan tadi Ma Ance spill nih barang-barangnya apa saja, ada dari tas kecil, gantungan kunci, topi dan sebagainya. Kira-kira target selanjutnya yang Ma Ance mau ajarkan di adik-adik yang ikut kelas merajut nih apa? Target tuh di tas Kak, Tas. karena kebutuhan tas yang untuk ke depan nih yang berminat tuh cukup banyak. Lebih spesifik ke tas jenis apa begitu Ma Ance? Dompet dengan ini tas Alkitab Tas Alkitab. atau dengan tas-tas santai begitu. Itu lebih banyak peminat. Iya. Kisaran harga dari produk-produk yang dipasarkan itu dari berapa sampai berapa ribu? Kalau yang termurah tuh 10.000 gantungan kunci, itu sih termurah suka. Yang sampai yang termahal tuh tas, tapi tas itu lumayan. Itu dia ada yang harga 350 Kak, tapi habis orang ambil, orang berani ambil karena Pasti bagus dah lalu Ma Ance. ya kalau mau bilang kan bagus menurut ketong, menurut orang iya. tapi kalau untuk orang yang pencinta rajutan Kak, dia mengerti pasti itu dia sana tawar-tawar dan itu memang betul. Itu keren, terlalu keren sumpah kegiatan tutorial merajut di PPA Benyamin Oebufo. Nah Ma Ance selanjutnya mau tanya-tanya nih dengan Ma Ance pun anak murid. Ada Kalita dengan kalian. Tadi Ma Ance suka tahu kalau Kalita dan kalian nih murid yang bertahan dari awal sampai hari ini yang masih niat untuk mengikuti tutorial merajut. Nah, kira-kira produk pertama kali yang teman-teman sudah hasilkan itu apa? Pertama kali ikut kelas merajut dan bisa hasilkan satu produk. Gantungan kunci. Gantungan kunci. Kalau boleh tahu gantungan kunci bentuk apa? Donat dan es krim. Dan ada es krim. Oh, itu paling mudah toh? Iya, paling mudah. Waktu pengerjaan gantungan kunci itu berapa hari? 2 hari. 2 hari. Kalau kalian 1 minggu. 1 minggu. Berarti buat Kalita nih merajut nih Kalita kemana ya? Lebih cepat mengerti ya. Kalau kalian apa yang jadi hambatan kalian dalam mengikuti kelas merajut? Cara pegang jarum. Cara pegang jarum. Susah. Agak susah. Kalau Kalita hambatan apa yang Kalita hadapi? Kalau buat ke tas-tas begitu tuh, ini apa dari motif tuh harus lihat pola dulu, belum bisa menghafal. Harus lihat pola. Nah tadi kalian sempat singgung cara pegang jarum. Beta agak kepo nih Kak. Kira-kira jarum apa yang digunakan di kegiatan merajut nih? Hakpen, jarum Jarum ukuran hakpen. 34 dan 56. 34 dan 56 itu ada beda kok Kak. Ya, yang 34 tuh untuk benang yang ukuran kecil dia punya. Untuk yang kecil, terus kalau yang ukuran 56 untuk gerak benang yang besar.
Itu benang yang kecil dan benang yang besar. Iya. Nah, kalau biasa kayak produk yang Kak Dos hasilkan tuh biasa pakai benang yang kecil atau benang yang besar? Benang yang kecil. Kalau untuk kayak ini tas-tas kecil atau ini gantungan kunci pakai benang kecil. Terus kalau kayak topi begitu pakai benang Benang yang besar. besar. Oh, berarti untuk tas dan topi itu bisa pakai jarum hakpen yang 34. Kalau untuk yang topi itu bisa 56. Ini agak rumit ya. Dia baru tahu kalau ada hakpen, jarum hakpen 34, 56. Nah, kira-kira apa yang menjadi target dari Kak Lita dan kalian? Mungkin produk yang Kak Dong kepengen mau buat tapi untuk saat ini belum bisa buat. Kalau beta tas ukuran besar sih. Tas ukuran Iya. besar. Ya, kalau kalian Beta juga. tas ukuran besar je. Ya. Nah, oh ya Kak, Be mau tanya, kira-kira kenapa kakak berdua memilih untuk mau ikut tutorial merajut di PPA Benyamin? Kalau beta awal-awal tuh mau mencoba hal baru, terus lihat yang produk dari merajut itu kan bagus, jadi ada Bagus. beta tarikkan. Oh, kalau kalian? Kalau beta awal-awal mama suruh tapi lama-lama suka. Weh, awal-awal mama suruh tapi lama-lama suka. Jadi tepang untuk mama atau tepang untuk kalian? Ya, jadi ini kembali lagi kalian dan Kalita. Tadi ke motivasi awalnya pengen coba hal baru. Terus kalau kalian awal dari paksaan tapi terakhir menikmati juga dan bisa menghasilkan banyak produk. Satu kata untuk merajut. Asik. Asik. Menghasilkan. Menghasilkan. Kalau dari Mance, Gaya hidup. gaya hidup. Weh, keren. Tepuk tangan teman-teman. Ya, jadi teman-teman itu sekilas perbincangan ketong dengan teman-teman dari tutorial merajut. Di depan sini ada hasil-hasil karya dari teman-teman tutorial merajut. Yang beta pegang nih ada tas HP, dompet, Itu dompet. Tas ini koin. tas koin. Nah, masih banyak lagi karya-karya yang sudah teman-teman dari tutorial merajut buat. Itu bisa topi, tas, dan yang lain-lain yang sudah di-spill tadi. Jadi buat teman-teman yang tertarik, yang berminat, yang kepengen beli, mungkin bisa langsung DM di akun Instagramnya PPA Benyamin Oebufu di PPA Benyamin 497 atau bisa langsung datang di PPA Benyamin Oebufu. Letaknya di Oebufu di Gang Ruku nomor 1. Bersebelahan dengan Gereja Benyamin Oebufu. Langsung datang sini bisa lihat berbagai macam produk, suka yang mana bisa beli, langsung bawa pulang. Ya, jadi demikian teman-teman perbincangan singkat ketong dengan teman-teman dari tutorial merajut. Dan beta ajak teman-teman semua untuk jangan lupa dan jangan bosan-bosan untuk terus saksikan tayangan Portal 497 karena yang pastinya kita akan terus menghadirkan tayangan-tayangan yang berkualitas yang memberi pengaruh positif buat teman-teman semua. Jangan lupa terus saksikan tayangan Portal 497 di akun YouTube PPA Benyamin 497 dan akun Instagram PPA Benyamin 497. Sampai jumpa pada tayangan portal selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.